Assalamualaikum, halo Peners, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi dari Sagaranesia lagi, ya. Jadi keterangannya dokumen yang diterima dan proses untuk lulus Pi Network KYC, ya. Nah, ini sangatlah penting ya. Karena dari KYC inilah kita akan segera menuju ke Open Network atau Open Mainnet ya. Di sini kita langsung saja ya membacakannya. Sumber berita dari sagaranesia.com investasi. Proyek Pi Network adalah proyek cryptocurrency inovatif yang dirancang untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang. Untuk memastikan keamanan dan integritas jaringan, proyek tersebut mengharuskan perintis untuk melewati proses Know Your Customer ya, customer gitu ya, KYC. Oke, kalau dalam pandangan dari media manapun ya, Pi Network ya cryptocurrency ya. Kalau memang kita mengambil dari cara penggunaannya ya, dari apa tujuannya, Pi Network ini lebih pantas dan lebih pantas lah ya disebut sebagai uang, sebagai alat bayar ya, karena dia akan menjadi alat bayar di dalam ekosistemnya ya, bukan menjadi koin-koin trading gitu ya pastinya, tetapi menjadi alat bayar ya tentunya. Itu menurut saya ya. Bagaimana menurut Anda? Ya silahkan Anda berikan pendapat ya, pendapat Anda. Kita lanjutkan. Proses ini dirancang untuk memverifikasi. Proses ini dirancang untuk memverifikasi identitas perintis dan memastikan bahwa mereka memang seperti yang mereka katakan. Untuk lolos proses KYC, para perintis harus memberikan dokumen yang sah untuk membuktikan identitasnya. Dokumen-dokumen ini harus menyertakan ID, foto yang valid seperti SIM, paspor internasional, atau kartu identitas nasional. Setelah dokumen diserahkan untuk Pi Network KYC, langkah selanjutnya bagi perintis adalah menunggu persetujuan akun mereka. Proses persetujuan bisa memakan waktu hingga beberapa hari, tergantung dari jumlah dokumen yang diserahkan dan kerumitan proses verifikasi. Oke, kita lanjutkan. Selama ini penting bagi perintis untuk tetap sabar dan tidak mengajukan banyak permintaan. Melakukannya dapat menunda proses persetujuan dan berpotensi menyebabkan akun ditolak. Nah, ya. Harap diperhatikan ini ya. Pelopor juga harus memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan adalah valid dan terkini. Jika ada dokumen yang ditolak, perintis harus menyerahkan dokumen terbaru sesegera mungkin. Ini akan membantu mempercepat proses persetujuan dan memastikan bahwa akun disetujui tepat waktu. Setelah akun disetujui, saldo CryptoPi pelopor kemudian akan dipindahkan ke dompet Pi. Pioner kemudian akan dapat mengakses dompet Pi mereka dan menggunakannya untuk mengirim dan menerima cryptocurrency Pi. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam komunitas Pi Network termasuk perintis Pi lainnya. Dan kita lanjutkan ke sesi keduanya. Kesimpulannya, setelah dokumen diserahkan untuk jaringan Pi KYC, langkah selanjutnya bagi perintis adalah menunggu persetujuan akun mereka. Mereka harus memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan valid dan terkini, dan tetap sabar selama proses persetujuan setelah akun disetujui. Hal selanjutnya adalah menunggu migrasi ke dompet Pi. Dengan mengikuti proses KYC dan memberikan dokumen yang valid, pengguna dapat memastikan bahwa jaringan Pi tetap aman dan identitas mereka terlindungi. Proses ini sangat penting untuk menjaga integritas jaringan dan memastikan bahwa perintis dapat mempercayai platform tersebut. Pi Network adalah proyek cryptocurrency yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi penambangan melalui smartphone mereka. Platform ini dirancang untuk membawa siapapun ke ruang kripto terlepas dari keagraban mereka dengan aset digital.
Pi Network adalah gagasan lulusan Stanford University, Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, Aurélien Celtis, dan Vince McPhillips ya. Oke, mohon maaf ya kalau bahasa saya agak kebulean gitu ya. Mohon maaf kalau kurang tepat gitulah ya. Maksudnya kita lanjutkan. Mengembangkan proyek pada 2018, tetapi mereka merilis white paper dan meluncurkan aplikasi setahun kemudian. Pada 14 Maret 2019, penambang di jaringan Pi dihadiahi koin Pi, yang menurut pembuat proyek akan mendapatkan nilai setelah protokol diluncurkan ke mainnet gitu ya. Nah, jadi sekarang yang sedang diprioritaskan yaitu mengenai KYC ya. Jadi ayo kita sama-sama semuanya ya, saling membantu jadi validator, dan kita juga sesegera mungkin harus mengundang semua referral kita untuk segera melakukan KYC. Ya, karena kan di aplikasi Pi Network sendiri sudah ada fitur baru yang mana di situ kita bisa mengundang semua referral kita untuk segera melakukan KYC ya. Di video saya sebelumnya sih sudah saya bagikan. Kalian bisa cari untuk cara menemukan fitur baru itu, dan cara mengundangnya seperti apa sudah saya jelaskan juga ya di video yang sudah saya buatkan lah kemarin-kemarin ya. Mungkin ini saja yang bisa kita informasikan untuk hari ini ya, untuk kali ini, dan nanti kalau sudah ada mungkin informasi-informasi lainnya tentu akan saya informasikan. Oke, sekian dulu dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.